Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 22 menerangkan tentang cobaan bagi orang mukmin, bahwa Allah tidak mencoba seorang mukmin kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan derajat keimanan mereka. Sekiranya keimanan seorang itu kuat, maka ujian keimanannya itu pun kuat pula. Oleh karena itu, ujian kepada Rasul lebih hebat daripada ujian kepada Nabi. Ujian kepada Nabi lebih hebat daripada ujian kepada Abdal. Dan ujian kepada Abdal lebih hebat daripada ujian kepada wali. Setiap orang diuji menurut tinggi atau rendahnya keimanannya. Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya ujian bagi kami, para nabi, lebih hebat daripada ujian bagi orang-orang lain." Allah akan terus memberikan ujian ini kepada mereka sesuai dengan tingkatan mereka, agar mereka senantiasa berada di samping Tuhan dan tidak pernah lalai. Allah mengasihi mereka dan Allah tidak mau orang yang dikasihinya itu jauh darinya. Oleh karena itu, ujian diibaratkan sebagai pengikat hati dan penjara mereka, serta menjauhkan mereka dari kecenderungan kepada apa saja yang bukan tujuan hidup mereka, dan menjauhkan mereka dari perasaan senang dan condong kepada apa saja selain Allah yang Maha Pencipta. Apabila ini telah menjadi keadaan mereka yang abadi, maka hancurlah diri dan hawa nafsu amarah dan kebinatangan mereka. Dapatlah mereka membedakan antara yang hak dengan yang batil. Segala tanda-tanda keserakahan dan kehendak mereka terhadap kemewahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat hilang lenyap dari sisi mereka, dan mereka merasa tenteram berada di sisi Tuhan, ridho dengan Allah, sabar terhadap ujian, selamat dari kejahatan makhluknya, dan mereka mendapat kepuasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh memiliki banyak harta, namun hati kita jangan sampai terpaut dengan harta tersebut. Di tangan kita boleh mempunyai banyak uang, tetapi di hati kita harus menyadari bahwa datangnya uang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai dengan banyaknya harta melalaikan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, kekuasaan hati akan bertambah hebat dan dapat mengontrol anggota-anggota badan. Ujian dan bencana itu menguatkan hati dan meneguhkan iman dan kesabaran, serta melemahkan nafsu-nafsu kebinatangan yang berada dalam diri. Karena apabila kesusahan datang menimpa si mukmin dan ia menunjukkan kesabaran dan keridhoannya serta berserah bulat kepada Allah, Allah ridho dan menolong mereka serta memberi kekuatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, sesungguhnya aku akan menambah lagi karunia itu. La in syakaratum la azidannakum." Apabila diri manusia itu menggerakkan hatinya untuk mencari sasaran pemuasan hawa nafsu dan berfoya-foya, dan hati itu pun menurutinya saja tanpa perintah dan izin Allah, maka akibatnya adalah lupa kepada Allah, menyekutukannya dan berbuat dosa. Lalu Allah akan menimpakan bencana, kesusahan, dan derita kepada mereka yang lupa itu, dan pikiran serta hati mereka akan sakit. Jika hati mereka tidak mengindahkan panggilan pemuasan tersebut sampai Allah mengizinkannya melalui ilham bagi para wali dan wahyu bagi para nabi dan rasul, lalu tindakan diambil atas dasar ilham dan wahyu tersebut,
baik berupa pemberian karunia maupun bukan, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada hati itu berupa rahmat, ampunan, kesentosaan, keridhaan, cahaya, dan ilmu, kedekatan kepada Allah, terlepas dari segala kebutuhan, dan selamat dari bahaya dan bencana. Oleh karena itu, ketahuilah dan ingatlah selalu, serta selamatkan dirimu dari ujian dengan sungguh-sungguh dan waspada, tanpa tergesa-gesa menuruti panggilan pikiran dan kehendaknya. Tetapi hendaklah kamu menunggu dengan sabar izin Allah, agar kamu selamat di dunia dan di akhirat kelak. Risalah 23. Menerangkan tentang ridho dengan pembagian atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puaskanlah hatimu dengan apa yang ada pada kamu, sampai datang takdir Allah untuk meninggikan derajatmu, di mana kamu diselamatkan dari kesusahan hidup di dunia dan di akhirat, dan dari dosa serta noda. Kamu akan dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi sehingga kamu puas dan bahagia. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa yang telah ditetapkan untuk kamu pasti akan kamu dapatkan, dan apa yang tidak ditetapkan untuk kamu tidak akan kamu dapatkan. Karenanya senantiasalah kamu bersabar dan ridho dengan keadaan yang telah ada pada kamu. Janganlah kamu berpura-pura pintar dan menuruti kehendak dirimu sendiri, melainkan tunggulah sampai kamu mendapatkan perintah. Janganlah kamu bertindak sendiri, dan jangan pula kamu berdiam diri, karena hal ini akan merendahkan kedudukanmu dan menganiaya dirimu sendiri. Tuhan tidak akan lupa kepada orang yang berbuat aniaya zalim. Firman Allah, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Ketahuilah bahwa kamu berada dalam istana raja yang maha berkuasa dan maha agung, yang tentaranya banyak tiada terhingga, yang perintahnya tidak boleh dibantah, yang kerajaannya tidak boleh diganggu gugat, yang kekal dan abadi selamanya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, bahkan dapat melihat apa yang terdetik dalam hati sanubari. Kamu akan berbuat zalim terhadap dirimu sendiri jika kamu digerakkan oleh hawa nafsu kebinatangan, berbuat sesuka hatimu sendiri, dan berbuat sesuatu yang menyekutukan Allah. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sangat jauh. Jauhkanlah dirimu dari syirik, dan janganlah kamu mendekatinya. Segala gerak dan diammu pada siang dan malam hari, baik kamu seorang diri maupun kamu berada di tempat yang ramai, hendaklah dibebaskan dari syirik itu. Berhati-hatilah terhadap dosa yang berbentuk bagaimanapun juga di dalam hati dan anggota badanmu. Jauhkanlah dosa batin dan dosa lahir. Janganlah kamu lari dari Tuhan, karena kamu tidak akan dapat melarikan dirimu darinya. Janganlah kamu melawannya, karena kamu akan dibinasakan olehnya. Janganlah kamu menentang perintahnya, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dihinakannya. Janganlah kamu melupakannya, karena kamu akan dilupakannya dan dilemparkan ke dalam kesusahan. Janganlah kamu mencoba memindahkan rumahnya, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dibinasakan olehnya. Janganlah kamu berbicara tentang agamanya menurut hawa nafsumu semata,
Karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan dihancurkan, hatimu akan digelapkannya, imanmu akan dicabutnya, dan ilmu kerohanianmu akan dihilangkannya. Kemudian kamu akan dikuasakan kepada setan, nafsu kebinatanganmu, keluargamu, tetanggamu, sahabatmu, jin, binatang, dan seluruh makhluk akan menguasai dan mempengaruhimu. Dengan demikian, kamu akan hidup di dunia ini berada dalam kegelapan, dan azab neraka akan kamu terima di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.